Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, namaku Nandiana Aprilia. Di sini aku akan membuat video tentang anatomi kerangka manusia. Apa itu anatomi? Anatomi tubuh manusia adalah ilmu yang mempelajari struktur tubuh manusia, mulai dari sel, jaringan, organ, hingga sistem organ. Ini mencakupi semua aspek struktur tubuh baik yang terlihat maupun tidak terlihat. Sistem rangka pada manusia. Sistem rangka fungsinya adalah menjadi rangka bagian tubuh manusia. Fungsi rangka terdiri dari tulang dan jaringan ikat, termasuk tulang rawan, tendon, dan ligamen. Nah, sedangkan tulang adalah jaringan hidup yang dilalui aliran darah. Tulang terus berubah dan berganti bentuk seiring pertumbuhan manusia. Nah, di sini ada beberapa mengenai tulang manusia, seperti paleta, tenggorokan, tulang belakang, tulang rusuk, humerus, pelvis, scapula, sternum, femur, radius, ulna, tibia, fibula. Nah, adapun fungsi-fungsinya. Patella atau tulang tempurung lutut memiliki berbagai fungsi penting, terutama dalam membantu pergerakan dan melindungi sendi lutut. Tenggorokan memiliki berbagai fungsi penting. Yang penting utama adalah melindungi otak dari cedera. Tulang belakang memiliki berbagai fungsi utama, termasuk menopang tubuh, mendukung gerakan, dan melindungi sumsum tulang belakang. Tulang rusuk berfungsi sebagai tulang yang melindungi organ-organ vital di dalam rongga dada seperti jantung dan paru-paru. Humerus menjadi tempat pelekatan otot dan ligamen yang menggerakkan lengan, menstabilkan sendi bahu dan siku, serta memberikan dukungan struktural untuk lengan atas. Pelvis sebagai penyangga tubuh bagian atas memungkinkan kita untuk duduk, berdiri, dan berjalan. Scapula, pergerakan bahu menghubungkan lengan atas ke tulang dada dan memungkinkan berbagai gerakan lengan seperti mengangkat, memutar, dan mengayun. Fungsi utama tulang dada atau sternum adalah melindungi organ-organ vital di dalam organ dada seperti jantung dan paru-paru dari cedera. Femur memiliki beberapa fungsi penting, termasuk menopang berat badan, membantu pergerakan, dan menghubungkan otot, tendon, dan ligamen di sekitar pinggul dan lutut. Fungsi utama radius memungkinkan gerakan lengan dan pergelangan tangan, termasuk gerakan memutar, supinasi, dan pronasi, serta menekuk dan meluruskan fleksi dan ekstensi. Tulang ulna atau tulang hasta. Tulang ini berperan penting dalam menopang struktur lengan bawah, memungkinkan gerakan menekuk, meregangkan, dan memutar pergelangan tangan serta lengan bawah. Tibia atau tulang kering berfungsi sebagai penyangga utama berat badan, menstabilkan gerakan dan menghubungkan otot, tendon, dan ligamen di lutut dan pergelangan. Fungsi fibula menyokong pergelangan kaki, memberikan stabilitas pada tungkai ke bawah, tempat perlekatan otot dan tendon, memfasilitasikan gerakan pergelangan kaki.
Jenis-jenis tulang. Tulang digolongkan berdasarkan bentuknya. Yang pertama, tulang panjang, berbentuk silinder, berfungsi sebagai tuas dan turun menopang bobot tubuh, atau bisa dibilang femur. Tulang pendek, kecil dan ringan, dirancang untuk memberikan kekuatan dan stabilitas. Tulang karpal. Lalu ada tulang pipa, permukaannya datar, berfungsi sebagai perlindung dan titik perlekatan otot, berikat. Tulang tak beraturan, bentuknya kompleks, memiliki berbagai fungsi seperti melindungi dan menopang. Tulang belakang. Sternum atau pipi, perlindungan jantung dan paru-paru. Pelvis tak beraturan, perletakan otot. Tibia panjang, penahan beban. Fungsi rangka, menopang bentuk dan menopang tubuh. Tulang belakang misalnya membuat manusia dapat tegak. Tulang belakang orang dewasa rata-rata terdiri dari 26 tulang, 24 ruas tulang belakang. Sakrum, CCYX atau tulang ekor. Melindungi, tulang melindungi organ dalam misalnya tengkorak, melindungi otak, sedangkan tulang rusuk melindungi jantung dan paru-paru. Tengkorak manusia terdiri dari 22 tulang yang menyatu. Tulang-tulang ini tidak dapat bergerak kecuali tulang rahang bawah. Gerakan. Tubuh bekerja sama dengan sendi dan otot sehingga kita bergerak. Saat berkontraksi, otot akan menarik tulang sehingga kita mampu berjalan, berlari, dan melompat, dan melakukan aktivitas. Tulang pada siku dan lutut disambungkan oleh sendi dan fleksibel. Berkat sendi ini, tulang dapat meluncur, berayun, atau berputar. Memproduksi sel darah. Sel darah merah dan putih diproduksi di sumsum tulang. Zat lunak dan kenyal di bagian tengah tulang yang berongga. Pada orang dewasa, sebagian besar sel darah diproduksi di tulang belakang, pinggul, rusuk, dan tulang dada. Sedangkan pada anak-anak, produksi sel darah terjadi di dalam tulang panjang seperti femur.